Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmiatul Soleha, NIM T 2019-1062. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pembelajaran, kemudian mengenai definisi game, definisi simulasi, dan definisi dari klasifikasi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis pembelajaran. Jadi, jenis-jenis pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, pembelajaran secara langsung, kemudian pembelajaran berbasis masalah, kemudian yang ketiga, pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia, kemudian yang keempat, pembelajaran kontekstual, yang kelima, pembelajaran index card match atau pembelajaran mencari pasangan, ya, kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran kooperatif. Jenis-jenis pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran secara langsung. Jadi, pembelajaran secara langsung adalah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan seorang siswa secara langsung atau tatap muka. Sama seperti halnya sekolah pada umumnya, di mana seorang siswa dan seorang guru bertemu dalam forum, yaitu dalam suatu kelas secara langsung. Sehingga ketika seorang guru mentransferkan atau menginformasikan materi ataupun informasi kepada siswa, itu lebih dominan atau lebih jelas untuk diamati ataupun dipahami atau dimengerti oleh siswa itu sendiri. Nah, pembelajaran secara langsung ini secara tidak langsung bisa membuat seorang siswa lebih untuk tertarik, karena seorang guru di sini memiliki peran utama dalam menginformasikan informasi ataupun materi pelajaran kepada seorang siswa tersebut, sehingga ketika seorang siswa itu tidak mengetahui beberapa materi, siswa itu bisa langsung bertanya kepada guru itu. Nah, ini menjadikan hasil pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan efektif. Yang kedua ialah pembelajaran berbasis masalah. Jadi, pembelajaran berbasis masalah di sini adalah ketika seorang guru itu memberikan masalah kepada siswa, yang mana yang dinamakan masalah di sini seperti pemberian soal, yang mana soal itu nantinya dijawab oleh seorang siswa atau diselesaikan oleh siswa itu sendiri. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan pembelajaran yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Jadi, pembelajaran ini bisa membantu seorang siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya atau di dalam diri siswa itu sendiri, dan bisa menyusun pengetahuan mereka sendiri mengenai dunia sosial atau di sekitarnya. Jadi, pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar ataupun pengetahuan kompleks dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ialah pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau bisa kita katakan dengan PMRI. Jadi PMRI adalah pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memahamkan persoalan matematika. Nah, sedangkan Anwar menyatakan atau berpendapat bahwa PMRI adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan pengalaman dan lingkungan siswa sebagai alat bantu mengajar primer. Jadi konsep matematika realistik ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana sih meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan pengembangan daya pikir atau daya nalar mereka, seperti itu. Tetapi pembelajaran matematika pada pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi yang disampaikan oleh seorang guru dengan kehidupan nyata siswa itu sendiri. Jadi sehingga bisa atau mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari dari siswa itu sendiri. Contohnya seperti pembelajaran
akidah akhlak atau pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pembelajaran pendidikan agama Islam di sini secara tidak langsung mendidik siswa itu sendiri, mulai dari segi sosialnya, mulai dari segi akhlaknya, seperti itu. Nah, sehingga ketika materi itu disampaikan oleh seorang guru, nah baru kemudian seorang siswa ini menerapkan ilmu itu atau materi yang disampaikan oleh guru itu ke dalam kehidupan nyata, seperti itu. Jenis-jenis pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran Index Catch Match atau mencari pasangan. Kenapa dinamakan dengan pembelajaran mencari pasangan? Karena biasanya dalam pembelajaran ini dilakukan secara berpasang-pasangan atau berkelompok yang biasanya terdiri dari 2 orang, 3 orang, ataupun 4 orang, ataupun bisa juga sampai 7 orang, seperti itu. Nah, menurut Zaini, pembelajaran mencari pasangan adalah pembelajaran yang cukup menyenangkan, yang mana pembelajaran ini digunakan oleh seorang guru untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Jadi dengan sederhananya, seorang guru di sini mengulas kembali materi yang sebelumnya diberikan oleh guru tersebut untuk merangsang lagi atau memberikan ingatan kembali kepada siswa itu sendiri. Pembelajaran Index Catch Match atau pembelajaran mencari pasangan ini, peserta didik atau siswa dapat belajar dengan aktif dan berjiwa mandiri. Kenapa? Karena di sini seorang siswa itu dilatih untuk menyampaikan materi atau memaparkan dan menjelaskan materi yang diberikan oleh seorang guru tersebut, seperti itu. Kemudian jenis-jenis pembelajaran yang terakhir adalah pembelajaran kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif itu adalah di mana seorang siswa di sini belajar tanpa adanya bimbingan dari seorang guru, atau bisa dikatakan seorang siswa di sini belajar bersama teman-temannya. Jadi tidak dibimbing oleh seorang guru. Nah, ini sama dengan belajar secara kelompok. Bedanya apabila belajar kelompok itu masih dibimbing oleh seorang guru dari awal sampai akhir. Tetapi ketika kita membahas mengenai pembelajaran kooperatif, maka seorang siswa di sini belajar bersama teman-temannya dan seorang guru hanya berfungsi sebagai fasilitator atau motivator saja, atau berfungsi sebagai penengah saja pada pembelajaran kooperatif ini, sehingga dapat mengasah daya pikir dari seorang siswa tersebut dan otomatis hasil belajar juga dapat tercapai dengan baik. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai definisi dari game, simulasi, dan klasifikasi. Yang pertama, definisi dari game. Jadi game, jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti permainan atau bermain. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka game atau bermain dalam pembelajaran adalah kegiatan terpadu antara belajar dan bermain yang kemudian diintegrasikan dalam sebuah materi pelajaran. Jadi ketika seorang guru menggunakan metode atau model atau jenis pembelajaran secara bermain melalui banyak permainan, maka seorang siswa di sini dapat merasa terhibur, tidak monoton, kemudian tidak terlalu beku dalam belajar, sehingga hasil pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, contohnya misalkan melalui permainan atau game dalam pembelajaran yaitu menerka dan bertanya. Jadi seorang siswa dalam game ini ada kelompok yang menerka atau menebak, dan ada kelompok yang bertanya, seperti itu. Nah, siswa yang bertugas untuk menebak, maka dia harus bertanggung jawab untuk menerka atau terus bertanya kepada si yang memiliki soal pertanyaan, seperti itu. Ketika jawabannya sudah benar, maka siswa yang bertugas menerka mendapat skor 1, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah simulasi. Jadi simulasi itu adalah
pelatihan yang mana seseorang memperagakan dalam bentuk tiruan atau imakan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya seperti pada pembelajaran sejarah. Nah, pada pembelajaran sejarah ini kan mengenai kisah-kisah atau kejadian-kejadian terdahulu. Nah, sehingga ketika disimulasikan, maka seorang siswa di sini bisa meniru bagaimana sih kejadian yang dahulu terjadi, sehingga dapat memberikan wawasan kepada siswa mengenai sejarah-sejarah yang dilakukan oleh para pahlawan dahulu seperti itu. Nah, contohnya seperti bermain peran atau bisa kita sebut dengan role playing. Jadi dalam proses pembelajaran metode ini mengutamakan pola permainan. Jadi dalam bentuk dramatisasi atau drama, itu saya katakan tadi simulasi di sini adalah seorang siswa itu beralih atau bermain peran untuk memperagakan atau mengekspresikan bagaimana sih keadaan kejadian-kejadian terdahulu seperti itu ya, seperti G30 SPKI, seperti kejadian terdahulu yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam seperti itu, sehingga seorang siswa di sini dapat mengambil hikmah atau makna dari setiap kejadian itu seperti itu, untuk menumbuhkan yang pertama ya rasa empati, rasa toleransi antar sesama, kemudian juga dapat menumbuhkan pola pikir dalam diri seorang siswa itu, yaitu bisa memiliki sifat yang disiplin, kepahlawanan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi. Jadi klasifikasi ini bisa kita katakan dengan penggolongan atau pengelompokan. Nah, biasanya klasifikasi atau penggolongan ini ada beberapa pengertian. Jadi menurut KBBI, klasifikasi adalah penyusunan. Jadi bersistem dalam kelompok atau golongan yang menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Contohnya seperti dalam forum atau dalam kelas, ketika akan diadakan diskusi, maka seorang guru di sini menggolongkan atau mengelompokkan masing-masing dari siswanya untuk menerima materi-materi yang akan diberikan oleh seorang guru, yang kemudian masing-masing dari kelompok itu bisa menjelaskan materi yang telah ditugaskan oleh seorang guru itu tersebut. Seperti itu. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.